Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan membahas tema 8, daerah tempat tinggalku, dan subtema 3 yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Kita mulai dengan IPS, yaitu hubungan antara bukan IPS, IPA ya, IPA, yaitu hubungan antara gaya dan gerak. Contoh hubungan gaya dan gerak, yaitu gaya memengaruhi benda dia menjadi bergerak. Contohnya saat membuka dan menutup pintu, gaya tarikan dan dorongan menyebabkan pintu menjadi bergerak, membuka dan menutup. Itu kamu bisa lihat pada gambarnya itu. Gaya yang memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Peristiwa tersebut terjadi saat supir melakukan gaya dengan menginjak rem. Dengan menginjak rem, bus menjadi lambat dan kemudian berhenti. Berikutnya, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya yaitu pada saat bermain plastisin, kita melakukan gaya membentuk plastisin. Gaya yang dilakukan akan mengubah bentuk plastisin. Kemudian, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Contohnya saat bermain bola voli, terjadi perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola, di mana bola yang dilambungkan ke atas akan bergerak ke atas dan bola yang dipukul ke depan akan bergerak ke depan. Nah, lihat contohnya itu. Kemudian kita melihat kepada hubungan gaya dan gerak di lingkungan tempat tinggal, yaitu gaya merupakan tarikan atau dorongan yang memengaruhi keadaan suatu benda. Itu definisinya itu. Contoh peristiwa di lingkungan tempat tinggal yang berkaitan dengan gaya dan gerak, yaitu anak bermain katapel. Nah, itu lihat yang pertama, gambar yang pertama itu. Permainan katapel dengan melakukan gaya yang berupa tarikan, yaitu dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Kemudian menimba dengan ember, atau lihat pada orang menimba air. Ya, itu biasanya pada saat menimba dengan ember, gaya yang dilakukan adalah gaya tarik. Jadi menarik tali itu dari bawah yang diikat kepada ember, ya, itu tarik dari bawah. Kemudian dengan tarikan itu kita melakukan gaya, ya. Jadi dengan menarik tali ember. Berikutnya yaitu membuat gerabah. Nah, itu contoh gambarnya bisa kamu lihat itu, di mana gerabah dibuat dari tanah liat, dan tanah liat itu dibentuk perajin menjadi berbagai bentuk. Ya, mau periuk kek, mau cangkir kek, apa kek, boleh. Berikutnya kita akan masuk ke bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia menentukan peran tokoh dalam cerita fiksi. Sudah dikatakan, cerita fiksi adalah cerita rekaan yang isinya dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi pengarang atau khayalan pengarang secara artistik dan intens. Ya, secara artistik dan intens. Cerita fiksi biasanya diwarnai oleh kultur atau pengalaman batin maupun latar belakang pengarang yang lain. Biasanya dipengaruhi oleh kultur setempat, budaya setempat, ya. Kemudian salah satu unsur yang ada dalam cerita adalah tokoh. Setiap tokoh memiliki peran yang berbeda-beda. Peran tokoh dalam cerita fiksi dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Ya, yang kita biasanya
katakan bahwa tokoh yang jahat itu adalah antagonis, terus yang baik itu protagonis, sedangkan sebagai pendukung saja, tambahan saja itu namanya tritagonis. Ya, itu kalian sudah tahu ya. Di mana tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur cerita. Sedangkan tokoh tambahan biasanya tokoh yang mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sekali-sekali, ya, sesekali dalam cerita. Oke, yang berikutnya yaitu menentukan tokoh dan sifat tokoh pada cerita. Seperti kita lihat, teko itu merupakan salah satu contoh karya seni 3 dimensi, di mana teko merupakan salah satu benda yang ada dalam cerita, ya, dalam cerita Aladin dan lampu ajaib yang biasa kamu lihat di TV dan sebagainya itu. Cerita tersebut merupakan salah satu contoh cerita fiksi, ya. Kemudian tokoh dalam cerita fiksi memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang bersifat baik yang sudah Mister sebutkan tadi, ada yang bersifat tidak baik. Untuk mengetahui sifat tokoh, kita harus membaca cerita sampai akhir. Pahami alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Tokoh dan sifat tokoh yang ada dalam cerita Aladin dan lampu ajaib itu antara lain seperti Aladin, pemberani dan baik hati. Ibu Aladin itu penyayang. Penyihirnya itu jahat, suka menipu. Kemudian jin itu penurut kepada majikannya, ya. Itu tokoh-tokoh dalam cerita Aladin itu. Berikutnya kita akan memasuki mata pelajaran SBDP, ya, SBDP, yaitu tentang menjelaskan karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume, berarti memiliki isinya, ya. Sedangkan karya seni 2 dimensi itu karya seni yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, ya. Jadi dilihat daripada wadahnya itu dalam pembuatan karya seninya itu bisa kamu lihat apakah dia menggunakan panjang lebar atau dia menggunakan panjang lebar dan tinggi. Nah, itu bisa kita bedakan bahwa itu 3 dimensi atau 2 dimensi. Ciri-ciri daripada karya seni 3 dimensi sebagai berikut. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Tadi sudah seperti Mister sebutkan. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut manapun. Kemudian memiliki volume isinya itu. Kemudian beberapa bentuk benda 3 dimensi, contohnya itu benda kubistis, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contoh kotak tisu, meja, lemari, kulkas, dan lain-lain. Kemudian benda silindris, itu benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder, ya. Contohnya botol, gelas, guci, dan lain-lain. Lalu benda bebas, yaitu benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Berikut kita lihat mengenai PPKN, yaitu menghadapi keragaman karakteristik. Yang dikatakan karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang, serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Nah, itu karakteristiknya. Karakteristik secara alamiah melekat pada diri seorang. Itu hal yang terjadi dengan sendirinya, alamiah. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia sangat beragam, antara lain fisiknya,
Kemudian kita lihat dari jenis kegemarannya, pekerjaannya, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Nah, karena yang berbeda-beda itu, maka upaya yang dapat kita lakukan terhadap keragaman karakteristik adalah tidak menjelekkan suku bangsa lain, juga bertutur kata yang ramah dan sopan, berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan suku bangsa atau menghargai kebiasaan mereka. Ya, jangan kita itu menjelek-jelekan bahwa orangnya hitam, rambutnya keriting, nah itu nggak boleh. Kemudian manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Manfaatnya apa saja? Yaitu belajar saling menghargai karakter setiap individu, belajar bersosialisasi, belajar bertoleransi, saling melengkapi sesama individu, hidup rukun dalam masyarakat. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antara lain seperti usia, menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa, dan jangan dibodoh-bodohin, tapi hargailah cara berpikir dia. Kemudian fisik, menghargai teman yang memiliki perbedaan fisik, dia tinggi, apa dia itu jangkung, apa dia itu rendah pendek, ya itu jangan sampai seperti itu. Kemudian kegemaran, menghargai teman yang berbeda kegemarannya, dia mau suka apa, dia suka apa, terserah, ya. Kemudian yang tindakan yang dapat memupuk sikap toleransi antara lain tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, saling membantu antar sama, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya, menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Berikutnya yaitu kita akan ke IPS, ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat memang juga sangat beragam. Namun pada dasarnya pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, contohnya bisa kamu lihat di bawah itu, petani menghasilkan padi dan jagung, peternak menghasilkan apa? Daging, susu, dan wol. Nelayan yang menghasilkan ikan dan lain sebagainya. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa ini juga dipertanyakan di subtema 2 di LKSmu itu, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa antara lain guru. Kenapa guru tidak menghasilkan uang? Enggak, karena dia itu mencetak manusia Indonesia menjadi sumber daya yang mampu. Kemudian dokter, perawat, polisi, tukang potong rambut, ya, tentara, seniman, dan lain sebagainya. Itulah pengelompokan berdasarkan jenis pekerjaan. Oke, anak-anak, kita sampai situ. Terima kasih atas perhatian dan kita akan berjumpa kembali pada pembicaraan berikutnya.